Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Irfan Imam Supriyadi, NPM 10 100 117 119, yaitu dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Ya, saya akan mempresentasikan tentang perbandingan kejadian pasien stroke iskemik dengan faktor risiko diabetes mellitus dan tidak menderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Alisan Kabupaten Bandung periode tahun 2018. Yang dimana stroke menurut AHA itu merupakan defisit neurologis dengan cedera vokal akut sistem saraf pusat yang disebabkan kelainan pembuluh darah baik infark cerebral maupun pendarahan cerebral, yang dimana stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke pendarahan. Dimana faktor risiko stroke dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Mana faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu seperti usia, ras, jenis kelamin, genetik, riwayat sebelumnya. Nah, sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu seperti obesitas, hipertensi, merokok, alkohol, kelainan jantung, dan dislipidemia. Berdasar atas jurnal penelitian Molina yang mendapatkan bahwa berdasar atas Medrek 217 pasien stroke iskemik yang dirawat di RSUPH Adam Malik Medan tahun 2010, yaitu terdapat hanya 65 orang yang memiliki DM. Sisanya sebanyak 152 tidak memiliki DM. Berdasar alasan tersebut, peneliti tertarik meneliti perbandingan pasien stroke iskemik dengan faktor risiko DM dan tidak menderita DM di Rumah Sakit Alisan Kabupaten Bandung periode tahun 2018. Nah, di mana penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Alisan karena Rumah Sakit Alisan merupakan rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Nah, rumusan masalah penelitian ini yaitu pertama, bagaimana karakteristik pasien stroke iskemik di Rumah Sakit Alisan periode tahun 2018. Kedua, berapakah jumlah pasien DM dan tidak menderita DM yang mengalami stroke di Rumah Sakit Alisan periode tahun 2018. Yang ketiga, apakah kejadian pasien stroke iskemik dengan faktor risiko DM itu lebih tinggi daripada tidak DM di Rumah Sakit Alisan periode tahun 2018. Mana tujuan umum itu untuk mengetahui yang pertama, karakteristik pasien stroke iskemik di Rumah Sakit Alisan periode tahun 2018. Yang kedua, jumlah stroke iskemik dengan faktor risiko DM dan tidak DM di Rumah Sakit Alisan periode tahun 2018. Yang ketiga, itu mengetahui kejadian pasien stroke iskemik dengan faktor risiko DM lebih tinggi daripada tidak menderita DM di Rumah Sakit Alisan periode tahun 2018. Untuk metodenya, yaitu penelitian ini menggunakan cross-seksional dengan total sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020, di mana besar sampel pada penelitian ini sesuai dengan data metrik stroke iskemik dengan faktor risiko DM dan tidak menderita DM, yaitu di Rumah Sakit Alisan Bandung periode tahun 2018. Untuk hasil dan pembahasannya itu sendiri, yaitu stroke iskemik pada laki-laki dan perempuan itu hampir sama, yaitu mayoritasnya itu usia lebih dari 50 tahun. Nah, sedangkan pasien stroke iskemik di Rumah Sakit Alisan Kabupaten Bandung periode tahun 2018, nah, di mana jumlah pasien stroke iskemik dengan faktor risiko DM saja itu sebanyak 5,1%. Itu ternyata lebih rendah daripada yang tidak menderita DM, itu sebanyak 84,6%. Begitu pula dengan kejadian pasien stroke dengan faktor risiko DM yang disertai penyakit lain, yaitu sebanyak 15,5%. Dan juga dia itu lebih rendah daripada pasien stroke iskemik tanpa DM. Nah, di mana penyebab kejadian stroke iskemik dengan risiko DM
yaitu lebih rendah daripada stroke tanpa DM, yaitu belum dapat diketahui karena keterbatasan data pada rekam medik. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, kalau kesimpulan itu, pasien stroke iskemik pada laki-laki dan perempuan hampir sama. Mayoritasnya itu usia lebih dari 50 tahun. Jumlah pasien stroke iskemik yang faktor risiko DM saja maupun stroke iskemik disertai faktor risiko DM, hipertensi, dan kelainan jantung itu lebih kecil daripada stroke iskemik saja. Untuk saran itu terdapat saran akademik dan saran praktis. Saran akademiknya itu adalah mengetahui mengenai perbedaan faktor risiko DM yang berbeda. Sedangkan saran praktisnya itu adalah melakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan berbagai faktor risiko, yaitu seperti merokok, ras, suku, dislipidemia, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.